Pada suatu minggu pagi yang cerah di Gereja Protestan Harapan Baru Jakarta, Rian berdiri tegak di depan mimbar dengan tangan gemetar namun suara tegas. Saya Gai, Bapak Pendeta. Saya mencintai seorang pria bernama Dika, dan saya tidak sanggup hidup dalam kebohongan lagi. Seluruh jemaat terdiam bagai disambar petir, hembusan angin dari kipas langit-langit terasa lebih dingin daripada biasanya. Ibu Sinta yang duduk di baris kedua paling depan, langsung bangkit dengan wajah merah padam, suaranya menggema memecah keheningan suci itu. Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari gereja ini, dasar dosa yang tak termakan, teriaknya, jari telunjuknya menunjuk tajam ke arah Rian. Tapi di balik amarah yang membara, Rian sempat menangkap kilatan lain di mata ibunya, sesuatu yang mirip ketakutan, bukan kebencian murni. Rian berjalan keluar dari gereja tanpa menoleh lagi, langkahnya berat di atas ubin marmer dingin. Di luar, hujan deras langsung menyambutnya, membasahi kemeja putih yang tadi pagi masih rapi untuk ibadah. Dia berlari tanpa arah, ponsel di saku bergetar terus-menerus dari panggilan ayahnya, Pak Anton, tapi dia tidak mengangkat. Hanya satu tempat yang terpikir olehnya, apartemen kecil Dika di kawasan Tebet. Dika, sahabatnya sejak kuliah di Universitas Indonesia, yang selama 2 tahun terakhir menjadi lebih dari sekadar teman. Mereka bertemu pertama kali di klub debat kampus, lalu perlahan saling mengenal lebih dalam lewat obrolan malam tentang mimpi, keluarga, dan perasaan yang tak bisa diungkapkan di depan orang lain. Di apartemen itu, Dika membuka pintu dengan mata lebar ketika melihat Rian basah kuyup dan wajah pucat. Tanpa banyak kata, Dika menariknya masuk, mengambil handuk bersih, dan menuangkan teh hangat. Apa yang terjadi? Rian tanya Dika pelan sambil memeluknya erat. Rian menceritakan semuanya, suaranya pecah di tengah tangis. Aku sudah muak sembunyi, Dik. Setiap minggu di gereja aku merasa seperti penipu. Tapi ibuku reaksinya lebih parah dari yang kubayangkan. Dika diam mendengar, tangannya mengusap punggung Rian dengan lembut. Mereka berdua tahu betapa sulitnya hidup sebagai pria yang mencintai pria di Indonesia, terutama di lingkungan keluarga Kristen yang taat. Malam itu mereka duduk di balkon kecil apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Rian mengenang masa kecilnya di rumah sederhana di pinggir Jakarta. Sejak dia sudah merasa berbeda. Saat teman-teman laki-laki bermain bola, dia lebih suka menggambar atau membaca buku di pojok kelas. Di sekolah minggu, dia sering merasa gelisah ketika pendeta membahas dosa Sodom. Dia mencoba berdoa berulang kali agar perasaannya hilang, tapi semakin dia menekan, semakin kuat perasaan itu datang. Pertama kali dia sadar benar-benar mencintai laki-laki adalah saat melihat Dika di kampus. Senyumnya yang tulus membuat hati Rian berdegup kencang. Mereka mulai dekat sebagai sahabat, tapi perlahan obrolan malam mereka berubah menjadi pengakuan hati. Keesokan harinya, berita pengakuan Rian menyebar cepat di kalangan gereja. Telepon rumah orang tua Rian tak berhenti berdering. Tetangga, anggota jemaat, bahkan kerabat jauh menelepon untuk bertanya atau menghakimi. Ibu Sinta menelepon Rian sore itu, suaranya dingin seperti es. Jangan pulang dulu. Ayahmu butuh waktu. Kamu sudah mempermalukan kami semua. Rian merasa dadanya sesak, tapi dia memilih tinggal di apartemen Dika untuk sementara. Di sana, dia mulai belajar menerima dirinya sedikit demi sedikit. Dika bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan startup, sementara Rian masih mencari pekerjaan tetap setelah lulus akuntansi. Mereka berdua berusaha menjalani hari-hari biasa, tapi bayang-bayang gereja dan keluarga selalu mengikuti. Rian sering terjaga di malam hari, memikirkan bagaimana ibunya yang dulu selalu lembut kini berubah begitu keras. Ibu Sinta adalah aktivis gereja, selalu memimpin kelompok doa wanita dan rajin mengikuti seminar keluarga Kristen. Mengapa reaksinya begitu ekstrem? Rian tak tahu bahwa di balik sikap itu ada rahasia besar yang ibunya simpan bertahun-tahun.
Sementara itu, Dika berusaha menenangkan Rian dengan cerita-cerita lucu dari kantor, tapi dia sendiri juga merasa cemas. Dika belum keluar kepada keluarganya di Bandung dan pekerjaannya mengharuskan dia tampil normal di depan klien. Tapi melihat Rian yang berani, Dika mulai mempertanyakan pilihan hidupnya sendiri. Pagi berikutnya, Rian bangun dengan kepala pusing. Dika sudah pergi ke kantor, meninggalkan secarik kertas di meja. Sarapan dulu ya, aku pulang sore. Kita bicara lagi malam ini. Rian tersenyum tipis, merasa sedikit hangat di tengah badai yang melanda hidupnya. Dia membuka laptop, mencoba melamar pekerjaan baru sebagai akuntan di perusahaan swasta, tapi pikirannya sering melayang ke ibunya. Dia memutuskan menelepon saudara perempuannya, Rina, yang tinggal di Depok. "Kak, apa kabar di rumah?" tanya Rian hati-hati. Rina menjawab dengan suara pelan, "Ibu masih marah besar, Kak. Ayah diam saja, tapi aku lihat dia nangis di kamar semalam. Gereja mau adakan pertemuan khusus membahas kasusmu minggu depan." Rian merasa dunia semakin sempit. Dia berjalan ke taman dekat apartemen, duduk di bangku kayu sambil memandang anak-anak bermain. Di sana dia bertemu dengan seorang teman lama dari kampus, seorang pria bernama Bimo yang juga gay tapi masih sangat tertutup. Bimo mendengarkan cerita Rian dengan sabar, lalu berbagi pengalamannya sendiri. "Aku pernah hampir bunuh diri waktu keluarga tahu, Rian. Tapi aku belajar bahwa kita harus kuat untuk diri sendiri dulu." Percakapan itu memberi Rian sedikit kekuatan. Mereka bertukar nomor, berjanji untuk saling dukung. Sore harinya, Dika pulang dengan wajah lelah tapi senyum hangat. Mereka memasak mie goreng sederhana di dapur kecil, lalu duduk di sofa sambil menonton film lama. Di tengah film, Dika memegang tangan Rian erat. "Aku bangga sama kamu, Rian. Berani keluar seperti itu butuh keberanian besar." Rian menoleh, mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya setelah pengakuan di gereja, Rian merasa tidak sendirian. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Dika ingin suatu hari bisa keluar juga, tapi takut kehilangan pekerjaan dan dukungan keluarga. Rian mengerti karena dia sendiri masih berjuang mencari jalan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas baru. Rian mendapat panggilan wawancara kerja di sebuah perusahaan keuangan di Sudirman. Saat wawancara, dia berusaha tampil percaya diri, tapi di dalam hati dia khawatir jika berita tentang dirinya bocor. Sementara itu, di gereja, Ibu Sinta aktif sekali dalam pertemuan persiapan. Dia berbicara lantang di depan kelompok ibu-ibu, "Kita harus tegas melawan dosa ini demi masa depan anak-anak kita." Tapi setiap malam, di kamarnya, Ibu Sinta menangis sendirian sambil memegang Oto lama yang tersembunyi di dalam laci. Oto itu adalah adiknya, Paman Andi, yang meninggal 20 tahun lalu. Rahasia itu masih terkunci rapat di hatinya. Rian mulai merasakan tekanan dari teman-teman gereja yang dulu dekat. Seorang teman bernama Yogi yang dulu sering main bola bersama, mengirim pesan kasar, "Kamu sudah mengecewakan Tuhan, Rian. Bertobatlah." Rian membaca pesan itu berkali-kali, air matanya jatuh. Dia mulai mempertanyakan imannya sendiri. Apakah Tuhan benar-benar membenci dia karena mencintai Dika? Di saat yang sama, hubungannya dengan Dika semakin dalam. Mereka pergi jalan-jalan ke Monas pada akhir pekan, berpegangan tangan diam-diam di bawah pohon rindang, menikmati kebebasan kecil yang jarang mereka rasakan. Seminggu kemudian, pertemuan khusus gereja digelar. Rian dipanggil hadir, meski dia ragu. Dika ikut menemani dari luar gedung, menunggu di mobil. Di dalam aula gereja yang penuh sesak, pendeta membuka sesi dengan doa panjang. Lalu giliran Rian berdiri di depan. Dia mengulangi pengakuannya dengan suara lebih tenang kali ini. Beberapa jemaat berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Ibu Sinta duduk di baris depan, wajahnya tegang. Saat sesi tanya-jawab, seorang anggota jemaat bertanya keras, "Bagaimana Ibu Sinta sebagai orang tua?
Ibu Sinta berdiri, suaranya tegas seperti biasa, saya tidak mengakui anak seperti itu. Kita harus menjaga kemurnian gereja. Kata-katanya menusuk hati Rian, tapi lagi-lagi dia merasakan ada yang tidak beres. Setelah pertemuan, Rian keluar dengan hati hancur. Dika memeluknya di parkiran, kamu sudah berusaha, itu yang penting. Mereka pulang ke apartemen dalam diam malam itu Rian menangis di pelukan Dika, merasa dunia runtuh. Tapi Dika berbisik, aku akan selalu di sampingmu apapun yang terjadi. Kata-kata itu memberi Rian kekuatan untuk melanjutkan. Keesokan harinya, Rian mendapat kabar baik, dia diterima kerja di perusahaan keuangan. Itu menjadi titik balik kecil di tengah badai. Di kantor baru, Rian bertemu dengan rekan kerja yang ramah, termasuk seorang wanita bernama Lina yang ternyata punya saudara laki-laki gay. Lina menjadi teman curhat Rian di kantor. Kamu tidak sendiri, Rian. Banyak yang seperti kita di kota ini, hanya saja kita harus hati-hati. Percakapan itu membuka mata Rian bahwa ada komunitas tersembunyi di Jakarta yang saling mendukung. Sementara itu, di rumah orang tua, Ibu Sinta mulai menerima telepon dari kerabat yang menanyakan tentang Rian. Dia selalu menjawab dengan nada keras, tapi semakin sering dia merasa lelah dengan sandiwara itu. Rian dan Dika memutuskan pergi ke Bandung akhir pekan untuk mengunjungi keluarga Dika. Di sana, Dika memperkenalkan Rian sebagai sahabat dekat. Keluarga Dika menyambut hangat, tapi Rian merasakan ketegangan saat obrolan tentang pernikahan muncul. Dika diam saja, tapi malamnya di hotel kecil, Dika berkata, aku ingin suatu hari bisa jujur seperti kamu, Rian. Mereka berpegangan tangan sepanjang malam, merasakan ikatan yang semakin kuat. Perjalanan itu menjadi momen di mana Rian mulai belajar bahwa cinta mereka bukan dosa, melainkan anugerah yang membuatnya lebih kuat. Kembali ke Jakarta, Rian mulai menjalani rutinitas kerja. Tapi masalah baru muncul ketika Yogi, teman gereja, menyebarkan berita ke rekan kerja Rian melalui media sosial. Beberapa rekan mulai menjauhi Rian, bisik-bisik di belakang. Bosnya memanggil Rian ke ruangan, kami tidak diskriminasi, tapi tolong jaga image perusahaan. Rian merasa terhina, tapi dia memilih tetap tenang dan bekerja lebih keras. Dika mendukungnya setiap malam, mereka memasak bersama, bercerita, dan saling menguatkan. Suatu hari, Rian bertemu Bimo lagi di sebuah kafe tersembunyi di Kemang yang menjadi tempat berkumpul komunitas gay secara diam-diam. Di sana Rian mendengar cerita-cerita lain, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang diusir keluarga, tapi ada juga yang berhasil hidup bahagia dengan pasangan. Rian merasa terinspirasi. Dia mulai aktif menulis jurnal pribadi tentang perasaannya, mencoba memahami jati dirinya. Sementara itu, Ibu Sinta diam-diam mengirim uang ke rekening Rian tanpa pesan, sebuah tindakan kecil yang membuat Rian bingung. Konflik memuncak ketika ayah Rian, Pak Anton, datang ke apartemen Dika tanpa pemberitahuan. Pulanglah, nak. Ibu kamu sakit karena kamu. Rian menolak, ayah, aku tidak bisa bohong lagi. Pertengkaran hebat terjadi, Pak Anton pergi dengan marah. Malam itu Rian dan Dika berdebat untuk pertama kalinya. Dika merasa Rian terlalu keras pada keluarga, Rian merasa Dika terlalu penakut. Mereka tidur membelakangi satu sama lain, tapi pagi harinya Dika meminta maaf dengan pelukan hangat. Kita sama-sama belajar, Rian. Rian mulai mengunjungi konselor secara rahasia, seorang psikolog yang paham isu di Indonesia. Sesi-sesi itu membantu Rian memproses rasa bersalah dan malu yang selama ini dia pendam. Dia belajar bahwa identitasnya bukan pilihan, melainkan bagian dari dirinya yang harus diterima. Dika ikut beberapa sesi, dan perlahan mereka membangun hubungan yang lebih sehat. Di tengah perjuangan itu, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Yogi yang dulu dekat, ternyata juga gay tapi memilih tetap di lemari dengan cara menjelekkan Rian di depan gereja untuk menutupi dirinya sendiri. Saat Rian mengetahui melalui Lina, hatinya hancur.
Kenapa dia lakukan ini? Tanya Rian pada Dika. Mereka berdua memutuskan untuk tidak membalas, tapi Rian merasa kehilangan kepercayaan pada banyak orang. Ibu Sinta mulai menelepon Rian lebih sering, suaranya tidak sekeras dulu. Kamu makan yang benar ya, nak? Tanya ibunya suatu sore. Rian merasa ada yang berubah, tapi dia belum berani bertanya. Sementara itu, di kantor, Rian mendapat promosi kecil karena kerjanya bagus. Itu memberinya kepercayaan diri lebih. Dia dan Dika merencanakan liburan kecil ke Bali untuk merayakan. Di Bali, di pantai Kuta saat senja, mereka berjalan bergandengan tangan di pasir, merasakan kebebasan yang selama ini mereka impikan. Kembali ke Jakarta, gereja mengadakan pertemuan lanjutan. Kali ini Ibu Sinta diminta berbicara lagi. Tapi saat gilirannya, Ibu Sinta berdiri diam lama. Lalu dengan suara gemetar, dia mulai bercerita. 20 tahun lalu, adikku Andi juga gay. Gereja memaksanya ikut terapi doa, keluarga mengusirnya. Dia bunuh diri di usia 22 tahun. Aku bersumpah tidak akan biarkan anakku mengalami hal yang sama. Itu sebabnya aku pura-pura benci, pura-pura keras, supaya kalian tidak hancurkan Rian seperti kalian hancurkan Andi. Seluruh jemaat terdiam, pendeta pucat, tidak ada yang berani bicara. Pengakuan Ibu Sinta menyebar seperti api di kalangan gereja. Banyak yang terkejut, beberapa menangis, yang lain mulai mempertanyakan ajaran mereka sendiri. Rian yang mendengar cerita itu dari telepon Rina, langsung berlari ke rumah orang tua. Ibu Sinta memeluknya erat untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Makan ibu, nak. Ibu takut kehilangan kamu seperti kehilangan paman Andi. Ayah Rian juga memeluk mereka, air matanya jatuh. Keluarga itu akhirnya bicara terbuka, meski masih banyak luka yang harus disembuhkan. Rian dan Dika mulai diundang ke rumah orang tua Rian untuk makan malam. Lambat laun, Pak Anton mulai menerima Dika sebagai bagian dari keluarga. Di gereja, beberapa anggota mulai berubah sikap, meski tidak semua. Rian memilih tetap aktif di gereja tapi dengan cara baru, membantu kelompok pemuda yang membahas isu kesehatan mental. Dika akhirnya keluar kepada keluarganya di Bandung, meski prosesnya tidak mudah, tapi dukungan Rian membuatnya kuat. Perjalanan Rian dari rasa malu menjadi penerimaan diri mengajarkan banyak hal pada orang-orang di sekitarnya. Dia dan Dika merencanakan masa depan bersama, mungkin suatu hari membuka usaha kecil atau sekadar hidup tenang. Ibu Sinta kini menjadi pendukung diam-diam bagi Rian, sering mengirim pesan motivasi. Rahasianya yang terbongkar bukan hanya menyembuhkan luka keluarga, tapi juga membuat seluruh gereja merenung tentang kasih yang sebenarnya. Apakah berpura-pura membenci anak sendiri demi melindunginya dari dunia yang kejam adalah pilihan yang benar atau salah?